Jadi nama saya Saidah Marpaung. Jadi kalau Marpaung itu tadi sama dengan Pardede. Jadi bapak saya ada di sini, Pak Amri. Ya, itu yang sama Marpaung, tapi itu puluh Pardede. Jadi selama ini keluhan saya ada di perut, ya. Jadi saya penyakit mah kata dokter. Itulah yang selalu saya keluhkan, ibu-ibu semuanya, bapak ya. Saya kalau kumat itu sampai tegang sekali, menyesak ke dada sebelah kanan. Dan itu mengeras. Jadi saya pikir saya apa sakit lever atau bagaimana. Jadi kalau saya ke dokter umum, saya dikasih terus obat sirup-sirup yang putih-putih itu. Jadi saya pikir kok kayak susu tapi nggak mempan gitu. Terus terakhir saya pernah ke dokter spesialis di perut, tapi juga obatnya nggak mempan. Jadi saya pikir perut saya ini apa kok nggak mempan, bagaimana ya? Kan saya yang utama perut yang selalu keras sebelah kanan ini, sampai saya rasakan di pinggang itu selalu ada sebelah kanannya kayak hentakan seperti bisul besar gitu, selalu aja gitu ngentak-ngentak. Jadi saya makan obat pinggang, saya periksakan darah ini asam uratnya yang tinggi. Saya gula nggak ada, malah rendah ya, 60-70 begitu. Kolesterol nggak ada, tapi asam uratnya 8,3. Jadi saya minum obat asam urat. Tapi mah saya jadi tambah hebat ya ibu bapak. Jadi saya stopkan itu obat. Jadi memang diam-diam saya berpikir, apalagi yang mau saya lakukan kalau begini. Tapi saya nggak mau mengadu banyak kali kepada suami, ya. Saya berusaha aja menghibur diri saya sendiri karena dia pun udah bosan mengawani saya berobat kemana-mana gitu. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan ya, mungkin memang kita berdoa sebagai ibu-ibu ya, Tuhan mendengar, membuka jalan dengan cara mempertemukan Ibu Fitri ya. Saya dengan Ibu Fitri yang sudah mengalami juga kesembuhan. Jadi itulah jalannya saya datang terapi di sini. Jadi pada 3 minggu yang lalu lah itu yang paling parah, sampai saya nggak bisa ibadah ya hari Sabtu itu. Jadi saya memberanikan diri. Sebenarnya saya udah ditawari, cuma maaf cakap karena saya lagi datang bulan katanya nggak boleh ya. Jadi saya tunggu. Tapi penyakit saya semakin menjadi-jadi. Jadi pas hari Minggu lah itu saya datang kemari, saya sendirian. Saya tekad begitu, saya nekat. Fitri udah bilang dia sembuh atau sehat. Saya pun mau sehat begitu. Jadi saya datang sini, saya terapi lah. Tapi terutama di bagian perut itu saya terasa ada seperti ditumbuk-tumbuk di sini. Jadi sampai saya ulang lihat kayak ada yang latihan tinju kok di perut gitu ya, ditumbuk-tumbuk perut saya. Jadi saya takut, tapi saya ulangi lagi gitu. Habis dari situ terus enak gitu perasaan saya. Terus dikasih larutan kloropil itu. Terus saya pikir kok kayak dikompres gitu, kok enak. Nah, kalau selama ini pinggul itu selalu sakit bu, selalu tulang itu asal kita udah jongkok gitu maunya jongkok aja, kalau udah berdiri maunya berdiri aja, jadi nggak bisa langsung begini. Padahal saya pikir saya masih muda ya, ya mudanya sih kepala 4 juga memang 43. Jadi sekarang ya saya rasa lebih muda lagi dari situ, karena udah 5 kali saya terapi, banyak sekali perubahan ya. Saya itu semakin ya seperti ibu-ibu tadi lah, gembira, gairah. Jadi saya pun di rumah nggak jadi tukang marah ya, karena dulu suka marah saya karena sekarang normal pak, malah ya nggak turun, tapi tadinya selalu tinggi, nggak bisa tetap, nggak pernah tensi saya stabil. Jadi kalau perut ini rasanya, jadi pernah saya konsultasi sama dokter, bukan dokter ya, ahli itu yang holistik itu. Saya bilang, kenapa ini kalau saya pak dulu waktu gadis nggak ada masalah, kalau saya itu haid lancar semua, nggak pernah mengeluh, nggak pernah pening. Ini selalu pening aja. Saya bilang, sebelum pening, sesudah pun tambah pening. Saya bilang, jadi kenapa masalah jadi begitu? Bapak ini bilang, kalau lambungnya itu membesar bu, semua didorongnya, hati ibu didorong, pinggang ibu semua. Jadi itu terjadi satu menyinggung-nyinggung katanya. Jadi semua jadi sakit. Jadi ini tangan saya ini selalu kebas. Ini biasanya saya kalau angkat mic gini bu, atau angkat sesuatu agak tinggi dari gini, biasanya suka aku seperti besar serumah ini kadang-kadang tangan ini. Terus saya ginikan dulu. Ini kan dari tadi saya merasa sudah boleh dikatakan 75% tangan saya ini.
Kadang-kadang kalau mau balas SMS suami pun saya malas, ya Ibu. Kadang waktu gini-gini, oh berhenti dulu gitu. Jadi sekarang lancar, saya lupa bahwa tangan saya ini pernah sakit, ya. Jadi saya terapi ke sini kadang-kadang sendirian, saya senang aja gitu. Pokoknya saya sembuh, itulah dalam pemikiran saya. Tapi waktu terapi itu saya tanya Ibu Heni ini, Bu, apa ada alat untuk kepala? Padahal saya nggak tahu kalau ada alat di sini untuk kepala. Cuma karena keluhan yang ada di kepala saya utarakan aja. Siapa tahu ini bisa, pikir saya, rupanya nggak bisa. Tapi adik Maya waktu itu bilang ada, bisa. Jadi beserta teman-teman dikeluarkanlah alat itu. Jadi saya coba, saya pakai di situ. Ya, ibu lah yang setel, kata Ibu Eni. Bagaimana kekuatan ibu? Jadi saya setel, enak. Walaupun seperti di toko-toko, kepala ini begitu kuat. Saya pikir kok ada seperti membangun plaza di kepala saya, ya. Padahal saya pikir ini kepala, alat ini kok kayak senter-senter biasa aja. Kok kayaknya kepalanya ini di toko-toko begitu hebat. Terus diganti lagi dengan yang kedua itu, yang kecilnya itu. Wah, itu lain lagi ya, Bapak Ibu. Bukan di toko-toko, tapi seperti dibajak kayak sawah itu kan, diayun ke kanan, diayun ke sini. Tapi saya nikmati aja, saya nekat. Saya pikir-pikir, biar aja, udah bertahun-tahun migrain, udah bertahun-tahun pening, biar aja sekali ini mau diapa-apain kayak, pokoknya ini sehat. Saya lihat Wonder Brain Booster, saya pikir heran atau ajaib dengan kepala ini bisa sehat. Jadi setelah 2 kali saya seperti menguji kembali, ya Bapak Ibu, apakah kepala saya ini ada masalah lagi. Memang setelah itu saya ngantuk aja. Sampai besoknya saya diajak kemari, saya nggak mampu. Karena mau tidur, enak tidur gitu, saya tidur. Nggak pernah menikmati tidur seperti itu. Saya bisa tidur seperti itu. Karena selama ini kalau terganggu sedikit, suka terbangun, wah nggak bisa lagi lah tidur. Janganlah dibangunkan waktu lagi enaknya tidur gitu. Tuhanlah, saya katakan dalam hati pikiran saya, sekalipun sepertinya sederhana, tapi sudah begitu banyak menolong saya. Jadi inilah yang membuat saya gembira. Saya selalu cerita sama family, sama teman, sama siapa aja yang jumpa. Asal saya lihat dia seperti jalannya meper-meper, langsung saya bilang, pergi sana terapi. Saya spontan aja ingat terapi. Di mana? Tapi yang paling kadang-kadang kesal, kita udah ulang-ulang, diajak, dikasih tahu, nggak juga mau bergerak. Dia tahankan temannya sakitnya itu. Jadi saya kadang-kadang heran juga ya. Tapi ya mungkin belumlah, saya nggak mau paksa-paksa. Nanti ada apa-apa saya pula ya, pikir saya. Jadi itulah Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Seperti yang sudah dilihat sekarang, saya ini ya sudah sehat. Saya yakin percaya ya kalau memang kita berserah kepada Tuhan, Tuhan tetap menolong sekalipun melalui alat ini. Jadi saya pun percaya bahwa dokter juga bisa Tuhan pakai. Bukan cuma ini saja jadi dokter kita, ya tetap kita perlukan sesama manusia untuk konsultasi, untuk kita menanyakan segala sesuatu tentang hidup ini ya Bapak Ibu semuanya. Jadi inilah yang bisa saya saksikan kepada kita semuanya. Terima kasih.